kegiatan yang dilaksanakan dengan suasana kelompok seperti ini ya. Suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya apa? Supaya yang pertama meningkatkan keterampilan siswa dalam menyampaikan. Untuk pelaksanaan ini kita ada 2 kali 45 menit yang kita laksanakan selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Hari ini di hari Rabu kita akan melaksanakan kegiatan selama 45 menit. Perkenalan. Kasih Kak Aisyah. Aisyah Azmi. Azmi dia. Udah pindah. Jika saya minum, maka saya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Siap. Kegiatan bimbingan kelompok. Nanti kita akan melakukan sesi diskusi. Nanti Ibu juga akan memberikan lembar AKPD kepada siswa untuk diisi. Bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kan ya. Dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini itu sifatnya rahasia. Informasi apapun yang kita terima dalam kegiatan di sini itu mohon untuk dirahasiakan, tidak disampaikan kepada siapapun. Tugas siswa dalam kegiatan ini adalah menyampaikan menyampaikan pendapatnya, untuk memperhatikan, saling menyimak ya dari pendapat satu sama lain dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Kita akan menyepakati dulu dalam kegiatan ini tentu ada aturan ya. Aturan dalam bimbingan kelompok itu yang pertama, ketika siswa ini menyampaikan pendapat maka dia harus tunjuk tangan ini. Apakah sepakat? Ibu mau menampilkan sebuah video yang baru. Kira-kira seberapa penting kita dalam membuat perencanaan karir? Sampaikan kepada Ibu dan rekan-rekan. Jadi menurut saya, untuk orang-orang yang biasa melakukan perencanaan itu, menurut saya dia itu terlalu kaku orang ini. Menurut pendapat Langgeng, untuk perencanaan karir ini lebih baik karena sesuatu yang sudah direncanakan itu udah pasti efeknya jangka panjang. Jadi sudah mengetahui efek negatif dan positifnya. Kalau menurut pendapat saya, untuk penting atau tidaknya perencanaan karir itu sebenarnya perencanaan karir itu penting, tapi menurut pendapat saya perencanaan karir itu penting karena ya tadi kita bisa lebih terarah, tapi kita juga harus punya plan-plan. Yang izin menyampaikan pendapat, menurut pendapat saya sama seperti Dimas tadi, kita memang butuh perencanaan untuk kedepannya, tapi alangkah lebih baiknya kita menyiapkan lebih dari satu rencana supaya tidak terpatok. Jadi izin menyampaikan, menurut pendapat saya buat perencanaan karir, buat planning ke depan itu memang penting Bu. Ini Izin ya Bu, kalau menurut saya perencanaan itu emang penting. Contohnya kayak kata Novinda tadi, tapi kita nggak cuma punya satu perencanaan. Silahkan izin menyampaikan pendapat, menurut saya perencanaan karir itu penting karena dalam melaksanakan kegiatan juga kita harus mempunyai suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai satu tujuan kita tidak berpatokan dengan satu cara. sekarang Ibu ingin tahu kira-kira apa dampak yang terjadi gitu ya apabila seseorang tidak melakukan perencanaan dalam karirnya. Izin Bu. Ya, Jadi kalau silakan. misalnya ini, menurut saya kalau misalnya kita nggak merencanakan ini, kita tuh kedepannya tuh susah loh Bu, kurang terarah lah. Apabila ada yang memiliki pendapat lain, pastikan. Menurut saya orang yang tidak mempunyai perencanaan dalam karirnya itu orang yang tidak mempunyai tujuan hidup Bu. Karena untuk mencapai sebuah tujuan kita harus mempunyai perencanaannya. Oke, bagus, baik sekali jawaban dari Rasika. Jadi kalau menurut Rasika, apakah kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu atau rencana terlebih dahulu? Tujuan. Tujuan. Iya. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Barangkali ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Dea. Tadi kalau misalnya untuk mencapai suatu tujuan pasti ada perencanaan. Terkadang ada beberapa orang-orang yang sedikit sulit dalam
merencanakan sesuatu. Tadi disampaikan oleh dia, ternyata dalam kita membuat pilihan karir, dalam membuat perencanaan karir itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kita dalam membuat perencanaan karir? Kalau menurut faktor-faktor, pertama untuk perencanaan karir itu ada faktor dari dalam diri kita sendiri. Tujuannya pertama kita maunya kemana, kita nanti kedepannya menjadi apa. Terus yang kedua faktor lingkungan. Pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat mendukung. Misalnya kita mau jadi dokter, sedangkan keluarga kita ini nggak mendukung kita menjadi dokter. Keluarga kita maunya yang kedinasan. Ini harus dibicarakan, nggak bisa. Dan tadi dari jawaban Aisyah kita ketahui ya ternyata ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Nah, kira-kira nih saat ini adakah faktor yang menjadi penghambat kalian? Dipersilahkan dia. Kalau untuk faktor penghambat itu biasanya dari diri sendiri, kayak misalnya nggak pede, terus itu nggak realistis. Oke, terima kasih jawabannya dari Dea. Apakah semua sependapat bahwa faktornya hanya dari dalam diri? Boleh dipersilakan? Oke, dari Dimas dulu mungkin ya. Nanti Jadi, kemudian Mas Indra, silakan. Menurut saya faktor-faktor penghambat itu bisa saja dari luar. Contohnya misalkan dari keluarga nih. Kalau keluarga kan kata apa tadi Aisyah. Aisyah. Berdasarkan pendapat, menurut saya juga faktor ekonomi itu sangat penting. Karena pertama kita misalnya mau kuliah itu kan memakan biaya yang banyak ya. Jadi kita ekonomi itu kita lihat juga. Oke, Faktor ekonomi itu emang mempengaruhi, menjadi penghambat untuk gimana ke depannya. Namun ada cara untuk mengatasi faktor ekonomi. Menurut Ageng dari semua pertanyaan ini ada dua hal yang terpenting, dari diri sendiri dan motivasi dari orang lain. Bahwa sebenarnya memang kedua faktor ini bisa menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat kita dalam membuat perencanaan karir. Sebenarnya saling mempengaruhi. Oke, Rasika, Menurut silakan. saya solusi yang pertama itu cuma satu, itu yakin sama tujuannya. Ini ada LKPD yang untuk diisi oleh siswa. Silakan untuk diisi terlebih dahulu untuk identitasnya, nama dan kelas. Kalau kenapa passion itu harus berhubungan sama pilihan karir yang akan kita pilih, itu tuh karena kalau nggak sesuai itu pas dijalanin di pekerjaannya nanti kita bakal jalannya setengah hati gitu loh. Boleh silakan ya. Izin jawab, untuk sekarang ini saya merasa masih belum nemuin perencanaan karir yang sesuai dengan passion. Izin menjawab. Boleh silakan. Untuk misalkan plan B-nya kan universitas, misalkan untuk kedinasannya dia udah cocok dan untuk universitas dia belum tahu. Jadi solusinya itu kita cari tahu masing-masing per jurusannya. Mulai dari Dimas terlebih dahulu. Apa rencana atau target yang ingin kamu capai setelah lulus SMA? Lulus SMA. Yang pertama sih targetnya masuk Universitas Tujuan Jawa. Kalau untuk lalu setelah dari SMA ini lanjut ke kedinasan. Izin menjawab, untuk setelah lulus SMA saya mau ke universitas. Habis lulus SMA ini rencana saya ingin masuk kedinasan kesehatan. Setelah lulus ini rencana saya mau masuk ke kedinasan, yaitu kedinasan ke Setelah lulus dari SMA ini saya lanjut ke universitas. Izin menjawab, setelah lulus dari SMA saya ingin melanjutkan ke dinasan. Nah, tadi kan kita sudah membuat ya, target rencana karir kita setelah lulus SMA ini maupun saat ini. Kita kan perlu menentukan tadi ya, apa saja rencana atau tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Rasika? Untuk di kelanjut saya kan kedinasan, jadi yang harus dipersiapkan itu mungkin SKD-nya, terus psikotes sama dengan kesehatan dari sekarang. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Mungkin kalau misalnya saya kan saya universitas sih. Berarti di sini saya udah mulai mempersiapkan
tentang materi TPS. Izin menjawab, menurut saya untuk persiapan ini terutama membuat target, misal SKT kan terdiri dari TIU, TWK, sama TKP. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan atau kita rencanakan untuk mencapai tujuan? Izin menjawab. Ya, silakan Kalau ya. sekarang kan kita di asrama semuanya terbatas. Jadi persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan kayak misalnya untuk sama itu kan setiap jam sore ada kosong. Nah bisa dipakai untuk latihan lari, sit up, push up, chinning. Dan kan di pagi hari juga kan ada beberapa jadwal olahraga pagi. Tambahan aja buat tadi kan perencanaannya udah meliputi tentang akademik, kesehatan, sama semangat. Tapi kita juga nggak lupa jalur langit itu pasti lebih kencang. Jadi kita kencengin kalau yang untuk Islam ibadahnya, sholatnya, puasa, rajin-rajin mulai tahajud, doanya. Ya, izin jawab. Pada intinya tuh sebenarnya balik lagi ke konsisten. Karena semua yang dilakukan itu kan kalau misal tidak konsisten sama aja nihil hasilnya. Kayak misalkan semua sudah mempersiapkan kesehatan, terus lama-lama bulan keberapa kita makan finish terus. Dibagikan terlebih dahulu. Dilanjutkan yang terakhir ini ada instrumen evaluasi dari hasil yang melakukan bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan layar learning ini selama 2 hari. Apakah gimana perasaannya? Mungkin Ibu dengar dulu dari Rasika. Menyenangkan. Ya, Kita bisa berbagi pikiran, pendapat dari masing-masing, terus kita nambah wawasan juga. Terus kita bisa punya target untuk mencapai sebuah tujuan. Terus kita bisa memikirkan dari sekarang perencanaan untuk mencapai target kita gimana. Izin menjawab. Kesan-kesannya. Jadi kesannya yang pertama itu menyenangkan, yang kedua tercerahkan, nah yang ketiga ini kita jadi berpikir kita itu harus komitmen. Nah, ini ada 2, instrumen hasil sama evaluasi. Silakan untuk diisi. Ini ada nama siswa juga identitas, kemudian ada beberapa pertanyaan untuk dijawabkan dari pemerintah. Mungkin untuk kegiatan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan sudah kita lakukan? Silakan Izin ya. menjawab. Ya, dari kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yang merupakan yang kemarin kan kita udah tahu faktor-faktornya, sampai hari ini kita lebih detail, kita lebih ke arah kegiatan yang harus kita lakuin dalam persiapan, terus itu apa aja yang benar-benar harus kita rencanain, terus kita udah nulis dari semua rencana kita yang insya Allah kedepannya kita jalanin. Dan seluruh siswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Sebelum kita tutup, kita doa bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri. Ya, lu siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pada pagi ini. Doa mulai. Selesai. Istirahat, itu Pak, gerak.